Shalom. Jumpa lagi bersama saya Pastor Bambang Irawan. Tema firman Tuhan sore ini, tetap rendah hati. Apa arti tetap rendah hati? Saudara dengar dengan baik. Arti tetap rendah hati ketika dia sukses, ketika dia semakin berhasil, semakin kaya, dia memiliki semuanya dalam hidup ini. Dia disanjung, dipuji orang, dieluk-elukan banyak orang. Hatinya tidak berubah. Itu adalah arti tetap rendah hati. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa kita sebagai manusia, tanpa kita sadari, kecenderungan hati kita haus akan pujian orang, haus akan sanjungan orang. Jadi ketika seseorang tidak berkata kepada kita hebat, kita merasa ada yang hilang dalam hidup kita. Kita mulai hilang sukacita, dan kita mulai hilang sejahtera dalam hidup ini. Saya mau kasih tahu saudara, hati-hati. Kenapa? Karena celah itu mulai terbuka. Sore ini Bapak Ibu, mari kita mau selidiki hati kita, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap rendah hati. Kita mau belajar sore ini Bapak Ibu lewat kebenaran firman Tuhan yang kita ambil di dalam kitab 2 Tawari pasal 26 ayat ke-16. Ini adalah sebuah kisah nyata. Setelah Raja Uzia menjadi kuat, Raja Uzia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ini adalah sebuah cerita dari seorang raja, namanya Raja Uzia. Usianya masih muda, 16 tahun. Dia berhasil, dia sukses memimpin Yerusalem selama 52 tahun. Selama 52 tahun dia memimpin, saudara. Yerusalem hidup sukses, diberkati Tuhan, karena seorang raja yang bernama Raja Uzia. Tetapi kita melihat Bapak Ibu, bagaimana perjalanan kehidupannya. Ketika dia sukses, ketika dia berhasil, firman Tuhan baru kita baca, hatinya berubah. Ketika dia tahu dia mulai sukses, dia mulai berhasil, dia mulai hebat, dia mulai kuat, hatinya mulai berubah. Dia tidak lagi tetap rendah hati. Mari Bapak Ibu sore ini kita mau cek hati kita. Jangan sampai kita adalah pribadi-pribadi yang menjadi tinggi hati. Bapak Ibu tahukah, ketika kita tidak lagi rendah hati, dengar dengan baik, ketika kita tidak lagi rendah hati, kita sudah kena virus. Itu namanya virus tinggi hati. Bapak Ibu tahu yang namanya virus cenderungnya merusak, menghancurkan, dan mematikan. Seperti virus corona, virus yang bukan hanya merusak,
tapi dia mematikan banyak manusia. Dan itu terjadi Bapak Ibu dalam kehidupan Raja Uzia. Ketika dia tidak lagi rendah hati, ketika dia tidak lagi tetap rendah hati, saudara tahu apa yang terjadi? Dia merusak. Dan memang saudara, ketika hatinya tidak lagi setia, dia kena kusta. Amsal 16 ayat yang kelima. Orang yang sombong adalah kekejian bagi Tuhan, dan orang yang sombong tidak luput dari hukuman Tuhan. Dan Raja Uzia menerima semua itu. Ketika dia ditegur oleh imam, dia tidak menerima teguran itu. Dan bonusnya, upahnya, dia kena kusta. Di mana kena kusta? Di rumah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita perlu waspada sore ini. Bahkan hari-hari ini. Kita yang semakin sukses, semakin kaya, semakin hebat, semakin terkenal, semakin dipakai Tuhan, semakin diberkati Tuhan. Saya kasih tahu saudara, waspadalah, waspadalah. Kenapa saudara? Karena iblis tidak tinggal diam, dia akan merusak, menghancurkan kehidupan kita. Saya membuktikan kepada saudara dalam kitab Nabi Daniel. Ada seorang raja yang begitu sombongnya. Dia merasa dia sukses, dia merasa dia hebat. Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal 4 ayat 30 kita mulai baca. Daniel pasal 4 ayat ke-30. Berkatalah Raja Nebukadnezar, bukankah itu Babel yang besar itu? Dia mulai berkata dengan sombong. Yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku, wow, telah kubangun menjadi kota kerajaan. Dia mulai sombong. Dia mulai membanggakan keberhasilannya saudara. Raja belum habis bicara dengan baik, ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Dia belum selesai bicara tentang kesombongannya, dia mendengar suara yang menegur dia, yang berkata bahwa kerajaanmu akan berpindah. Dan itu terjadi. Lihat Bapak Ibu ayat ke-32. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Saudara, dan itu digenapi dalam kehidupan Raja Nebukadnezar. Bagaimana dia makan rumput, tubuhnya basah dengan embun, bahkan rambutnya panjang, kukunya panjang seperti beruang, Alkitab berkata. Sampai Raja Nebukadnezar mengakui bahwa hanya Tuhan yang hebat, tidak ada yang lain. Kita lihat saudara, ayat ke-37. Jadi sekarang aku Nebukadnezar, dia mengakui, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga. Dia mengakui, tadi dia tidak mengakui, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Bapak Ibu, mari sore ini kita jangan hakimin orang lain. Ketika kita mendengar kebenaran sore ini, mari kita mau cek hati kita. Apakah kita tetap rendah hati, atau kita sudah mulai sombong? Kita mulai tinggi hati, kita mulai haus akan pujian orang, sanjungan orang. Saudara, justru kita harus waspada. Ketika orang mulai sanjung kita, orang mulai puji kita, kita harus jaga hati kita. Supaya apa? Kita tetap setia sama Tuhan. Itu kuncinya saudara. Bagaimana kita bisa tetap rendah hati ketika hati kita tetap setia sama Tuhan?
Ketika kita tetap setia sama Tuhan, kita menyadari semua yang kita punya, harta kekayaan, keberhasilan, kehebatan, nama besar, pangkat, jabatan, kedudukan, itu bukan karena kita, semua karena perbuatan Tuhan. Kalau orang mulai puji kita, kita berkata, syukur hanya bagi Yesus, hanya kemuliaan bagi nama Yesus. Saya hanya hambanya, alatnya Tuhan. Tanpa Tuhan, saya nothing. Tanpa Tuhan, saya tidak bisa apa-apa. Saya percaya saudara, ketika kita tetap rendah hati, Tuhan akan semakin berkati kita. Tuhan akan membuat kita semakin luar biasa. Dan kita semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Dan melalui hidup kita, saya percaya nama Yesus yang dimuliakan, bukan nama kita. Mari kita mau tetap rendah hati. Supaya apa? Nama Yesus semakin dimuliakan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman yang saya sampaikan sore ini pasti memberkati kita semua. Sebab itu mari kita mau tetap untuk rendah hati. Dipuji orang, tidak dipuji orang, buat kita tidak masalah. Karena apa? Yang layak terima pujian hanya Yesus Kristus Tuhan. Kita hanya hamba, kita hanya alatnya Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Bersama saya Pastor Bambang Irawan, salam sukses sejati, hidup serupa Kristus. Bersama Kristus kita pasti bisa. Bersama Kristus kita melakukan perkara yang besar, yang luar biasa. Haleluya. Shalom.